Oke guys, balik lagi bersama gue. Oke, jadi di video kali ini gue pengen sedikit update tentang perkembangan burung pentet gue. Yang waktu itu gue tuker tambah sama burung kenari. Nah, sekarang itu alhamdulillah keadaannya udah mulai ada suaranya nih. Nah, jadi gue sebenarnya nggak ngelakuin perawatan yang spesial banget gitu ya. Jadi untuk perawatan hariannya itu cukup simple, tapi menurut gue itu sangat efektif untuk burung pentet gitu ya. Jadi karena gue sambil belajar untuk waktu itu, gue riset-riset tentang perawatan burung pentet. Akhirnya gue menemukan sebuah perawatan yang simple tapi efektif untuk membuat burung cenet itu bunyi ataupun gacor gitu ya. Jadi ya ini dia burung pentetnya. Nih gue kasih tahu ke kalian, ini burung pentetnya. Dan ya keadaannya masih masih giras-giras gitu sih, dikit-dikit. Cuma ya udah mulai mapan lah. Oke, itu dia. Ini dia burung pentetnya. Dan kandangnya juga masih sama. Belum gua rubah-rubah ya, karena waktu itu masih bahan ya. Jadi takut kalau dirubah sangkar, takut malah nggak bunyi gitu kan. Nah, jadi ini dia burung pentetnya. Jadi pas waktu pertama beli, beberapa minggu kemudian waktu beli, burung itu mabung. Jadi sekitar 1 minggu lah. Nggak ada 1 minggu atau seminggu lah. Seminggu itu langsung ambrol semua. Dan itu mabung kisaran hampir 3 mingguan. Jadi ini baru dirawat bener-bener baru sekitar 1 minggu lebih lah. Nah kan burung pentet ini gue ambil sekitar 1 bulan yang lalu ya. Nah untuk perawatan hariannya itu ya cukup simpel ya, yang gue bilang nanti bakal gue jelasin. Oke, jadi yang pertama gue akan jelasin untuk proses perawatannya. Nah, perawatan ini yang tadi gue bilang itu cukup simpel ya untuk proses perawatan hariannya gitu ya. Nah, jadi untuk proses perawatan harian itu di awal-awal setelah mabung gue melakukan pengembunan. Nah, pengembunan ini kan karena ini burung masih bahan dan burung juga belum ketahuan bunyinya. Jadi untuk proses pengembunan ini gue berharap untuk biar dia tuh memancing burung itu agar bunyi gitu. Jadi ya kan kalau burung lebih suka bunyi di pagi hari. Nah, jadi gue mengejar untuk burung itu lebih cepat bunyinya gitu. Karena emang dari awal burung itu nggak mau bunyi sama sekali gitu. Mau dikerodong, mau diablak itu nggak ada bunyinya. Kebanyakan ngembang gitu ya, karena mungkin ya emang masih mabung itu. Nah, sebelum datang juga burung emang belum bunyi gitu kan ya, karena mungkin memang masih burung bahan gitu ya. Tapi burung bahan di sini keadaannya sudah ngepur ya, udah mulai anteng. Jadi ya sedikit mapan lah untuk pertama kali gue beli. Tapi ya masih giras ya kalau dideketin. Dan sekarang ini udah mulai anteng lah tuh. Dan galak kayak gitu lah untuk sekarang ini. Kalau dulu ya masih galak gitu ya. Cuma girasnya masih banget gitu girasnya. Sekarang udah mendingan. Nah, setelah melakukan pengembunan ya biasa udah kelihatan cahaya matahari sekitar jam 7:30 atau jam 7. Habis itu melakukan penjemuran. Nah, penjemuran di sini gue melakukan sauna. Nah, sauna ini gue melakukan sauna burung kering, kerodong kering. Nah, gue ngelakuin ya sekitar 30 menitan lah untuk melakukan sauna ini. Udah selesai melakukan sauna ya, gue melakukan kasih makan si burung ya, ganti purnya kalau misalkan purnya habis. Terus habis itu sama jangkrik. Nah, untuk settingan hariannya EF-nya itu gue pakai jangkrik 7, terus sama ulet Hongkong 3, terus kadang seminggu 2 kali gue kasih keroto gitu ya. Nah, jadi untuk EF emang di awal itu gue melakukan agak sedikit banyak gitu ya untuk EF di awal ya, untuk extra puding di awal setelah selesai mabung ya. Karena untuk burung bahan ini kan dari awal gue datang juga belum ketahuan settingannya ya, cuma settingan jangkrik doang. Makanya itu gue untuk mendongkrak birahinya itu dari extra puding gitu ya. Jadi ya emang salah satu caranya kan dari extra puding gitu ya. Jadi ya emang gue mendongkrak birahinya dari situ, makanya gue kencengin untuk extra pudingnya gitu. Nah, untuk extra puding ini gue ngasih di pagi sama di sore hari. Jadi
Untuk jangkriknya doang, jangkrik 7 di pagi sama sore. Nah kalau paginya itu ditambahin sama ulat Hongkong 3, udah itu doang. Nah untuk perawatannya simpelnya cuma itu aja, cuma simpel ya. Jadi dan untuk hariannya full kerodong, bener-bener full kerodong gitu ya. Jadi setelah selesai ganti pakan, angin-anginkan sebentar sekitar 20 menit, langsung di kerodong sampai sore. Nah sore ntar gue keluarin lagi buat ngasih ekstra puding, terus angin-anginkan sebentar sekitar 15 menit, lanjut kerodong lagi. Pokoknya terus berputar-putar sampai seterus-terusnya gitulah. Jadi setelah melakukan cara yang itu ya, perawatan harian yang seperti itu, gue mendapatkan hasil yang maksimal itu ya. Jadi setelah semingguan lebih, burung udah mulai ada suaranya gitu. Jadi ya cukup efektif lah untuk perawatan yang simple kayak gitu. Jadi ya gue ngejor di ekstra pudingnya, jadi untuk menaikkan birahinya si burung. Oh iya, ada satu lagi yaitu mandi ya. Nah kalau untuk mandi ini gue nggak pernah mandiin, tapi untuk mandi itu mandi sendiri. Jadi biarkan si burung itu mandi sendiri. Makanya di sini untuk cepuk mandi, cepuk air itu gue kasih cepuk yang agak gede. Jadi cepuk yang gede lah gue taruh di situ biar dia tuh mandi sendiri. Nah jadi setelah gue perhatiin untuk mendongkrak untuk birahinya si burung pentet ini, yaitu yang pertama yang jelas untuk ekstra pudingnya yang pertama, yang kedua itu sauna, yang ketiga itu kerodong, full kerodong. Jadi emang kalau pentet itu mainannya kerodong, udah kerodong aja hariannya. Ntar kalau udah kelihatan bunyi di pas di kerodong, nah pasti pas di ablak gitu, ditaruh di tempat keramaian, udah dengar suara-suara burung lain gitu kan, itu pasti akan terpancing untuk burung pentet itu mau bunyi gitu. Jadi emang untuk burung pentet ini punya karakter yang nggak begitu susah untuk mau bunyi ya. Jadi lagi-lagi tergantung dari karakter si burung pentet ini. Nah untuk burung pentet ini kayaknya berjenis ya burung pentet Philips ya. Philips mah merek lampu. Philips dah. Gitu dah pokoknya ya, berjenis ya Philips ya. Jadi burung pentet. Dan ini juga untuk jantan betinanya kalau gue prediksi jantan ya, karena ini burung pentet juga masih muda dan belum, ibaratnya belum ketahuan banget untuk jantan betinanya. Dan yang memperkuat untuk burung ini jantan adalah sayapnya putihnya kelihatan gitu ya. Jadi sayap putihnya itu benar-benar kelihatan. Nah jadi ya mungkin bisa dibilang ini burung pentet jantan ya. Tapi untuk sekali lagi gue belum begitu paham untuk burung pentet jantan betinanya ya. Jadi ya kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian tahu lah gitu. Jadi untuk prediksi gue ya jantan gitu. Dan untuk burung pentet ini udah hariannya udah pasti bunyi untuk setiap harinya gitu ya. Jadi kalau mau di ablak, mau di kerodong itu bunyi. Jadi ya emang belum mau digoda gitu ya. Kalau kan burung pentet kan kadang digoda-goda gini udah mau bunyi gitu. Kadang ini ya ini belum mau kayak gitu ya. Jadi ya masih semaunya dia untuk bunyi gitu. Tapi kalau pas bunyi dia nggak takut sama orang gitu, walaupun ada orang di bawahnya gitu. Kayak gue video, gue jarak sekitar 1 meter videoin gini, itu dia masih mau bunyi gitu. Walaupun ada orang lewat juga masih mau bunyi. Oke, jadi mungkin untuk perawatannya kayak gitu aja ya. Perawatan simpelnya udah gue jelasin. Terus untuk perawatan untuk faktor-faktor yang gue lihat dari burung pentet ini yang gue perhatiin, yaitu yang tadi gue dijelasin juga. Jadi mungkin untuk video kali ini tentang perawatan harian burung pentet agar cepat untuk gacornya ya seperti itu aja. Jadi oke, jadi mungkin segitu aja yang gue bisa sharing tentang proses perawatan harian gue yang menurut gue itu cukup simpel ya. Karena ya yang pertama nggak butuh macem-macem, karena cuma kita berinteraksi di pagi hari doang sama di sore sebentar. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang update perkembangan burung pentet gua yang udah mulai bunyi. Oke, jadi untuk kalian yang masih bingung, kalian yang pengen tahu lebih jelasnya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini tentang burung pentet perawatan hariannya. Oke, jadi kalau kalian suka dengan konten gua, bisa di like, bisa di subscribe, support terus channel gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.